Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, hari ini adalah hari kelima dari bulan Syawal tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 April 2025 Masehi. Baru beberapa hari ke belakang, kita menunaikan ibadah puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, pada bulan Maret 2026. Dan hari ini adalah hari kelima dari bulan Ramadan yang sudah meninggalkan kita. Tentunya masa-masa indah di bulan Ramadan tatkala kita menghidupkan malam, mengurangi tidur kita, mengurangi masa istirahat kita, kemudian kita berlapar dan dahaga di siang hari, walaupun kita melakukan aktivitas seperti biasa, bahkan kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas di masjid yang mungkin saja kita tidak lakukan di luar bulan Ramadan. Sahabat insan kamil, tentunya dari sebulan kita bermujahadah mendidik jiwa kita sebulan penuh dari hari ke hari, dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-30, bagaimana kita mengatur pola makan kita dan kebiasaan kita menjadi lebih disiplin. Tentunya di bulan Syawal ini merupakan ajang sesungguhnya. Apakah latihan kita di bulan Ramadan ini benar-benar kita optimalkan dalam setiap waktu yang kita lalui? Karena sesungguhnya hasil dari latihan bulan Ramadan terimplementasikan di bulan Syawal ini. Maka jika di bulan Ramadan kita betul-betul memanfaatkan waktu yang ada, sebulan penuh, kita upayakan, kita mujahadahkan diri kita untuk mendisiplinkan diri kita, mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang lebih baik dan terkendali, maka hasilnya, implementasinya adalah di bulan Syawal ini. Bulan Syawal ini adalah bulan sesungguhnya dari implementasi pendidikan kita di bulan Ramadan. Sebagaimana kalau kita mengikuti suatu pendidikan dalam periode tertentu, dalam institusi pendidikan tersebut, tentunya dilatih kedisiplinan, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, dan juga sampai bangun tidur kembali. Semuanya diatur. Bagaimana makan yang baik, waktu makannya, waktu istirahatnya, waktu belajarnya, waktu beraktivitas, waktu berlatih, semuanya diatur sedemikian rupa sehingga selama beberapa periode tersebut, beberapa waktu tersebut, optimalisasi dari pendidikan ini benar-benar bisa dilakukan. Sehingga ketika keluar dari lembaga pendidikan tersebut, orang tersebut sudah siap menerima tanggung jawab yang besar. Demikian juga di bulan Ramadan ini adalah merupakan bagian dari pendidikan jiwa kita, pendidikan batin kita, agar bagaimana spiritual mewarnai segenap kehidupan kita, sehingga mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, semuanya terimplementasikan dalam pendidikan keagamaan. Dan tentunya hasil dari pendidikan selama 1 bulan ini, implementasinya adalah di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan berikutnya. Di bulan Syawal ini merupakan evaluasi bulan pertama kita dari pendidikan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lebih. Tentunya banyak indikator yang bisa kita ukur secara objektif ke dalam diri kita sendiri. Yang paling mudah adalah bagaimana rasa di dalam hati kita. Apakah di dalam hati kita rasa khauf kita kepada Allah meningkat? Rasa roja kita kepada Allah meningkat? Khauf adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir jika kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa takut, merasa diawasi seandainya kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya rasa takut ini menyelimuti kita,
ketika kita akan mendekati perkara yang haram lebih daripada sebelum bulan Ramadan, maka ini merupakan suatu indikator adanya dampak yang positif dari hasil Ramadan 1 bulan ke belakang. Kemudian, apakah rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat? Semakin mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengharapkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kasih sayang makhluk yang lainnya. Kita lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Kita senantiasa merindukan hal-hal yang berkaitan dengan nuansa-nuansa ilahiyah. Kita merindukan saat kita sholat berjamaah, kita merindukan tatkala kita berzikir bersendirian di pojok masjid. Kita merindukan bagaimana suasana malam yang tenang. Kita bertafakur terhadap kejadian alam raya ini. Kita merindukan kehidupan surga yang tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan di alam dunia ini. Maka jika rasa takut kita kepada perkara-perkara yang haram, rasa rindu kita kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kehidupan akhirat yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bisa menjadi indikator bahwa apa yang kita lakukan selama 1 bulan ini memberikan dampak yang positif. Ketakutan ketika kita sakaratul maut, ketakutan ketika kita kesendirian di alam barzah, ketakutan ketika hari berbangkit, kita dihisab, ditimbang amalan kita. Apakah lebih berat amalan yang jelek, yang negatif, ataukah lebih berat amalan yang positif ataupun amal kebaikan kita? Bagaimana kita akan mendapatkan kitab catatan amal kita? Apakah diberikan dengan cara yang baik? Apakah dilemparkan ke muka kita? Tentunya, seandainya kita mengetahui perkara-perkara tersebut, namun tidak ada rasa khauf, tidak ada takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal-hal yang sudah kita ketahui tersebut tidak berdampak apa-apa ke dalam jiwa kita. Ketika diperdengarkan siksaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mereka meminum cairan yang panas, bagaimana mereka dari waktu ke waktu, dari hari ke hari dibakar, tidak ada hentinya. Mereka menjerit, menangis, berteriak, meminta tolong, tapi itu semua tidak berguna, hanya penyesalan yang ada. Kita mengetahui cerita tersebut, bahwa itu ada sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, tapi tidak ada rasa takut di dalam hati kita. Kita biasa saja mendengar hal-hal seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika dampak Ramadan ini benar-benar ada, maka tatkala kita mendengarkan perkara-perkara akhirat tentang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang jembatan titian sirat, tentang hisab, tentang pertanyaan malaikat di alam barzah nanti, tentang sakaratul maut, apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah? Apakah kita nanti ketika meninggalkan alam dunia ini, ketika ujian yang sangat besar nanti, lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apakah ada jaminan? Tentunya tidak ada jaminan. Dan apakah ada rasa khawatir terhadap perkara-perkara tersebut di dalam diri kita setelah kita menjalani ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh? Dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kasih sayangnya, dan kita yakin sebesar apapun dosa yang ada di dalam diri kita, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari itu semua. Dan tentunya ini semakin merindukan kita terhadap hal-hal yang bersifat spiritual, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan kedekatan kepadanya lah kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam diri kita. Demikian sahabat insan kamil, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.